Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memanggil Anda tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang masalah tata cara manasik umrah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah dari pertemuan kita ini. Yang pertama, bahwasanya orang yang bisa berangkat umrah, menginjakkan kakinya di tanah suci, ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua nikmat ini dirasakan oleh semua orang. Yang mana nikmat ini harus kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat? Di luar sana mungkin ada orang yang lebih kaya daripada kita, tapi dia tidak bisa berangkat umrah. Di luar sana ada orang yang mungkin lebih sehat daripada kita fisiknya, tapi dia tidak bisa berangkat umrah. Tetapi Anda dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang, miliaran orang, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Padahal ada orang yang lebih kaya daripada kita, ada orang yang lebih mampan daripada kita, tapi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga nikmat ini. Ini banyak hal yang tidak dirasakan oleh sebagian orang yang sedang berumrah. Kenapa? Ketika mereka tidak sadar tentang masalah ini, ketika mereka berada di tanah suci, maka mereka biasa-biasa saja. Mereka menyangka ini ya kehebatan saya punya harta, kemudian saya bisa berangkat. Padahal tidak demikian. Karena umrah itu tidak selalu melulu dengan harta. Karena banyak orang punya harta tapi tidak bisa berangkat umrah. Maka Anda patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Anda harus ingat bahwasanya Anda ini sedang melaksanakan ibadah. Jadi Anda harus paham, umrah itu adalah ibadah, bukan traveling, bukan jalan-jalan, bukan tamasya. Umrah itu adalah ibadah. Jadi konsen Anda ketika Anda berada di tanah suci, baik itu di Madinah dan di Mekah, adalah ibadah. Maka subhanallah, ada sebagian orang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, umrah itu konsennya adalah tahu pasar. Ya, keliling supermarket, masuk ya. Maka dia lebih hafal supermarket ketimbang dia hafal pintu-pintu masjid. Ya. Dia, supermarket ini belanja apa? Enggak. Belanja itu sebagai penyerta saja sebetulnya, bumbu-bumbu saja. Tapi intinya apa? Ibadah. Jadi ini harus mindset kita dari awal ketika kita berangkat. Saya ini mengeluarkan uang puluhan juta untuk beribadah, bukan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan itu urusan belakangan. Dan saya ingin mengingatkan bahwasanya ibadah di sana berbeda dengan ibadah di sini. Kenapa Bapak Ibu? Ada sekali sholat di sana itu setara dengan 100.000 kali, ya, dibandingkan dengan sholat di luar Masjidil Haram. 100.000 kali itu setara hampir 270 tahun lebih di usia kita. Kita ini hidup paling lama mungkin 100 tahun usia kita ini paling lama, dan itu sudah top zaman sekarang. 40 sudah lumpuh orang zaman sekarang, stroke banyak. Ya usia 40. Ya sampai 100 zaman sekarang orang usianya sampai 100
itu sudah top luar biasa. Satu kali sholat di sana Bapak Ibu itu 273 tahun, setara dengan umur kita. Kita nggak nyampe ini, umur kita nggak nyampe segitu. Iya. Jadi ketika Anda tahu fadilahnya ini luar biasa, maka Anda bayangkan kalau seandainya 2 sholat saja Anda tertinggal 500 tahun lebih dari usia Anda, ya, tertinggal. Iya. Artinya pahalanya sangat besar. Iya. Umur kita di Indonesia ini sholat terus sampai 200 tahun lebih baru menyanyi baru satu sholat. Bayangkan Anda sholat di bawah waktu di sana, sholat sunnah di sana, sholat tahajud di sana, Anda berhari-hari di sana, Anda kalikan dari usia Anda. Ini penting, ini harus ada di benak kita bahwasanya tujuan utama saya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tujuan utama saya di sini adalah beribadah. Kemudian ketiga Bapak Ibu, sebagai mukaddimah sebelum saya sampaikan bahwasanya ini yang paling penting ya, adalah kita mengikhlaskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umrah ini bukan karena FOMO ya, FOMO ikut-ikutan orang ya, bukan kita ikut-ikutan ya teman-teman umrah dan yang lainnya, tapi semata-mata kita ingin beribadah kepada Allah. Semata-mata kita tujukan ikhlas ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah ada orang umrah itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat ikut-ikutan. Ada demikian. Ada orang umrah itu ngikut ke tren sekarang umrah, saya ikut umrah lah ya. Ada orang umrah itu karena ingin bisa jadi dipuji orang ya, dieluk-elukan orang dan seterusnya. Bisa jadi orang umrah itu ingin menunjukkan jati dirinya, dia adalah orang kaya, dia adalah orang yang mampu, dia adalah orang yang berada demikian. Maka Anda hilangkan, niatkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali dengan penuh keikhlasan. Dan amal ibadah haji dan umrah Bapak Ibu itu pintu yang sangat mudah dimasuki riya. Pintu yang sangat mudah dimasuki riya. Kenapa? Karena dia adalah amalan yang terbuka, dilihat oleh orang. Amalan itu semakin dia tersembunyi Bapak Ibu, semakin dia ikhlas. Semakin kita ikhlas. Tapi amalan itu semakin dilihat oleh orang, semakin kita tidak ikhlas. Anda puasa itu amalan yang paling mudah untuk ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada tahu Anda puasa kecuali diri Anda sendiri. Ya tidak. Orang biasa Anda bertemu dengan orang, kalau orang tidak nanya, dia tidak tahu Anda puasa. Tapi umrah tahu berataan orang-orang. Ya. Jangankan itu, Anda sembunyi-sembunyi saja umrah, Anda diketahui orang, ya. Di bandara kader orang cek umrah kayaknya. Ya. Maka ibadah umrah ini ibadah yang ya sangat mudah diketahui orang, apalagi kita memasang status umrah perdana misalnya. Apalagi masa status sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga amalan ini rentan dengan apa? Riya, rentan dengan pujian dan semisalnya. Nah, ini harus kita tata diri kita sebelum kita berangkat umrah. Saya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ibadah umrah. Apa sih keutamaan ibadah umrah tersebut? Ya. Apa keutamaan ibadah umrah? Slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah umrah ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Dengan keutamaan ini kita bisa apa? Semangat dalam beribadah. Pertama, ibadah umrah ini kata Nabi SAW, pahalanya bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihad?" Wahai Rasulullah, kata Aisyah, apakah ada jihad bagi kaum wanita? Berjihad itu pahalanya besar. Ya, orang berjihad itu dapat bidadari lebih banyak daripada orang yang tidak berjihad. Orang berjihad itu kalau dia mati tidak ditanya di kuburannya, pahalanya besar. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban bagi wanita itu berjihad?" Kata Nabi SAW, "La, tidak ada. Alaihinna jihadun la qitala fi." Tetapi kata Nabi, ada jihad bagi wanita tapi tidak pakai pedang, kata Nabi. Apa itu? Kata Nabi SAW, al-hajju wal umrah, yaitu berhaji dan berumrah. Jadi ketika Anda melaksanakan ibadah umrah yang diterima oleh Allah, pahalanya setara dengan jihad. Ini pahala yang luar biasa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara keutamaan orang yang berumrah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, Nabi mengatakan, kata Nabi sallallahu, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma.
Kata Nabi, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Maka Anda ketika melaksanakan ibadah umrah, dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu butuh dosa kita diampuni. Karena manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Manusia ini pasti melakukan perbuatan dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khair khata'ina tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertobat. Dan salah satu Bapak Ibu menghapuskan dosa-dosa kita adalah kita berumrah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ibadah umrah ini adalah menghilangkan kefakiran. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Al-hajj wal umrah yanfiyanil faqr wad dhunub. Kata Nabi SAW, haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Jadi tidak ada sejarahnya orang umrah itu miskin dia, tidak ada. Justru hartanya bertambah. Anda bermuamalah dengan Allah jangan pakai logika. Kita, Ustaz, kan uangnya saya ambil dari rekening saya yang 100 juta, saya pakai umrah nih 40 juta nih. Kan berkurang Ustaz, otomatis 60 juta jadinya di uang saya. Seharusnya kalau tidak saya pakai umrah, harta saya bertambah. Itu ada pakai logika namanya. Itu hitungan matematika. Agama itu tidak ada hitungan matematika semacam itu. Allah jadikan keberkahan pada harta Anda. Betul, mungkin uangnya berkurang, tapi dia berkah. Bisa jadi ada orang 100 juta uangnya, tapi uangnya tidak berkah, pergi ke sana kemari, dia hamburkan ke sana kemari, habis uangnya. Sedangkan ada uangnya penuh keberkahan. Bisa jadi ada uang 100 juta, ada uang tapi ditimpakan oleh Allah penyakit, berobat ratusan juta. Bahkan dia terutang sana kemari. Jadi Allah hilangkan kefakiran bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Maka ini diantara Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah. Baik. Kemudian ketika kita ingin belajar manasik umrah, kita harus tahu rukun umrah. Timbul pertanyaan, ya jangan dibuka slide dulu. Saya mau tanya, siapa yang tahu rukun umrah itu ada berapa? Nah, ibu-ibu dulu. Ya, kalau bapak-bapak insya Allah bisa jawab semua di sini. Jangan sampai kalah sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak sudah siap mengangkat tangan dari tadi. Baik, rukun umrah ada berapa ibu-ibu? 3, Masya Allah. Baik, bapak-bapak apa yang pertama? Ihram, Masya Allah. Jangan diborong ibu-ibu, biarkan bapak-bapak kasih kesempatan. Baik, yang pertama ihram. Kemudian yang kedua bapak-bapak. Wah, ibu lagi jawab. Yang ketiga bapak-bapak, yang bapak-bapak terakhir, bapak-bapak yang ketiga rukun umrah sa'i, Masya Allah. Jadi rukun umrah itu ada tiga macam. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang Anda kuasai itu rukunnya. Jadi Anda kalau paham ini, sudah selesai. Rukun umrah itu ada 3, mudah sekali. Sa'i, ihram, tawaf dan sa'i. Sudah, ini yang Anda pegang. Baik. Kita akan membahas dari rukun yang pertama. Pertama, ihram. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, Anda nanti landingnya pesawatnya di Jeddah duluan apa ke Madinah? Jeddah. Landingnya di Jeddah. Terus ke Mekah terlebih dahulu baru ke Madinah. Umrah dulu ya. Umrah dulu, oke. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dulu dari ihram. Tentu sebelum Anda memakai ihram Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan Anda itu untuk bersih-bersih. Membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan, bulu di ketiak, kumis ditipiskan, ya. Maka kita disuruh mandi dan bersih. Selayaknya orang ketika mau pergi Jumatan, ya. Maka kita bersih. Mandi ini apa hukumnya sunnah? Tidak wajib. Tapi Ustaz, apa mandinya di pesawat? Ya kalau mandi semua pesawat, ini banjir pesawatnya misalnya. Terus gimana? Mandinya sebelum naik pesawat, di hotel, ya, atau kalau berangkatnya langsung dari Banjarmasin, maka mandinya di rumah. Niatkan mandi tersebut untuk apa? Untuk mandi ihram. Jadi kalau Anda sehari misalnya di Jakarta, hotelnya misalnya, maka di hotel di Jakarta Anda mandi. Kalau misalnya langsung berangkat dari sini, maka dari sini, dari rumah Anda mandi. Maka kalau di pesawat kadang ketangkisan bajunya. Ya, maka di pesawat itu
terutama juga dilarang banyak-banyak orang menggunakan air. Jadi Anda mandinya di sini, Anda bersih-bersih, ya, motong kuku, ya, motong kumis, membersihkan bulu di sekitar ketiak, di sekitar kemaluan, itu Anda lakukan semuanya di tempat tinggal Anda. Kemudian setelah itu, apa lagi yang dilakukan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat? Kita berihram. Kita berihramnya dari miqat. Nah, karena Anda turunnya di Jeddah, maka ihramnya Anda di mana? Di atas pesawat. Ihramnya Anda di mana? Di atas pesawat. Di mana ihramnya Anda? Di Dzulhulaifah. Berada di Afwan. Ihramnya Anda di Yalamlam. Di Yalamlam. Yalamlam itu adalah jarak di mana seseorang memulai memakai kain ihramnya. Nah, mungkin Anda bertanya, Ustaz, tempatnya di mana? Anda maskapainya apa dulu? Garuda, Saudi, apa? Oman. Saya nggak tahu, saya nggak pernah naik Oman. Ya, tapi kalau yang jelas kalau Anda turunnya di Jeddah, tapi kaidahnya seperti ini. Yalamlam itu 25 menit atau 30 menit sebelum Anda mendarat. Anda akan melewati Yalamlam. Dan maskapai Arab itu biasanya disebutkan Yalamlam. Dan itu biasanya 30 menit atau 25 menit sebelum Anda mendarat. Di atas sebelum mendarat. Nah, lebih amannya saya katakan 2 jam sebelum mendarat. 2 jam sebelum mendarat Anda pakai ihram. 2 jam sebelum mendarat Anda memakai ihram. Bagaimana cara memakai ihramnya? Anda memakai ihram itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, itu paling susah bagi laki-laki itu bagian bawah. Kalau bagian atas itu gampang Anda pakai saja. Tapi yang paling susah itu bagian bawah. Anda sebetulnya bisa memakai ihram itu nanti di atas pesawat. Di atas pesawat, di kamar mandi Anda pakai bagian bawah. Tapi ini agak repot. Tapi nggak apa-apa. Ya. Repotnya apa? Anda harus antri dulu, ya. Karena mungkin semua orang juga memakai ihram. Maka tidak ada masalah kalau Anda mau antri, tidak mengapa. Tapi yang paling praktis apa? Anda pakai ihram dulu di bawah ini, pakai ihram, kemudian Anda berangkat pakai jubah. Jadi nanti Anda pas di pesawat, ya pas mau mendekati mikot, tinggal lepas baju jubah Anda yang laki-laki, langsung pakai selendang atas. Itu paling gampangnya. Itu paling simple. Itu paling simple. Tapi kalau Anda pengen pengen ke kamar mandi setelah itu tidak ada masalah, Anda bawa aja ihramnya, dibawa ke atas. Dan jangan lupa ya, ihram itu jangan dimasukkan bagasi. Karena saya pernah ketemu, subhanallah jamaah, ketika mikotnya di atas di pesawat, jamaah itu apa? Ustaz, saya sudah ingatkan berkali-kali, kata saya, ihram itu jangan lepas dari tangan Anda, jangan dimasukkan di koper bagasi. Siap Ustaz. Subhanallah, pas di atas betul ihramnya di bawah, tapi sebutingnya aja. Sebutingnya di dalam bagasi. Nah ini kadang kalau di atas pesawat ini kan kalau ngapa-ngapain kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena ihram itu tidak ada orang menjual di atas pesawat tersebut, karena tidak macam. Dan jamaah itu jarang membawa ihram ke atas, itu berlebih, kan ada semuanya. Dia datang ke saya, Ustaz, ulun terbawa sebuting aja. Ya Pak Ustaz, sisanya boleh ulun pinjam duit pian. Anda pakai apa? Ini saya pakai apa kalau antum pakai? Ya. Akhirnya saya katakan, ya udah, tutupi bagian bawah, terus bagian atasnya apa? Saya potongkan sarung. Boleh aja pakai sarung, saya potongkan sarung. Jadi saat itu beliau itu satu-satunya jamaah ihram, bawahnya kain ihram, di atasnya pakai sarung. Orang imigrasi itu bingung nih model apa lagi di Indonesia ya. Pas di bandara saya belikan ya kain ihram. Jadi penting kalau Anda di atas harus Anda pastikan kain ihram itu Anda bawa, khusus bapak-bapak. Ibu-ibu ihramnya adalah di bajunya. Nah, ketika Anda bawa di atas, Anda memakai ihram di atas pesawat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ihram itu dua helai. Bagian bawah dan bagian atas. Jadi laki-laki itu berihramnya dengan dua helai kain. Adapun ibu-ibu tidak memiliki baju ihram. Jadi ibu-ibu itu yang penting pakai baju yang tertutup. Sudah. Yang penting tertutup auratnya. Adapun bapak-bapak, dia hanya memakai dua helai kain. Dan kain ihram dimaksudkan di sini adalah kain ihram yang tidak berjahit. Yang tidak berjahit itu maksudnya adalah tidak membentuk pakaian. Karena ada sebagian orang jamaah kita ini Bapak Ibu kreatifnya luar biasa.
Karena kalau masa berinovasi orang Indonesia nomor satu sudah. Gak ada saingannya. Maka jamaah kita ini kayak ihram itu dikasih kancing, ya. Kemudian dikasih kadang kantong di sini biar nyaman tetap. Nah ini namanya baju sudah. Ini namanya membentuk pakaian ini yang tidak boleh. Saat ujian yang kada berjahit kain ihram kita tuh berjahit, berarti berjahit. Kalau berjahit dia tidak menyatu. Tapi maksud kain berjahit itu adalah membentuk membentuk tubuh. Itu dimaksudkan. Dilarang memakai pakaian yang berjahit itu adalah membentuk tubuh. Ada tangannya, ya, ada lekukan. Itu yang dimaksudkan dilarang. Nah, ketika Anda memakai ihram Bapak Ibu, Anda berniat di sini. Anda ketika melewati miqat, ya, maka saya ingatkan jangan mepet. Karena pesawat itu cepat. Maka Anda berniatnya di atas 2 jam atau 3 jam sebelum mendarat, Anda berniat langsung. Anda katakan labbaik Allahumma umratan. Anda mengucapkan apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Niatnya gimana? Niatnya dilapaskan. Disebutkan labbaik Allahumma umratan. Yang artinya ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku melaksanakan ibadah umrah. Kalau ada kawannya teguring, bangunakan. Jangan dibangunkan pas mendarat sudah berniat kahikap terlambat. Iya, bangunakan. Jadi kalau kena orang di pesawat tuh tidur enak, nikmat. Karena Anda dikasih makan terus. Kasih makan, nah pegawai makan kerja guring pegawai kita. Iya. Kadang orang itu apa? Telat. Kadang orang pas hendak mendarat baru dia bangun. Jadi kalau dan ini pentingnya kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan kawan guring misalnya bangunakan. Berniatkah sudah? Ya. Maka bangunakan sebelum melewati miqat. Ibu-ibu juga demikian. Yang punya suami, yang punya istri saling mengingatkan. Jangan dibiarkan. Nah, ketika Anda mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka Anda sudah berniat. Nah, ketika Anda sudah berniat, di sini berlaku Bapak Ibu larangan-larangan ihram. Berlaku larangan ihram. Apa saja larangan ihram itu Ustaz? Pertama, larangan ihram tersebut Bapak Ibu tidak boleh memakai pakaian. Yang jadi masalah bagi laki-laki ini sering sekali saya ketemukan adalah laki-laki ini lupa kadang-kadang itu melepaskan celana dalam. Laki-laki itu lupa, dia pakai sarung bawah, celana dalamnya masih dipakai. Iya, apalagi kalau sudah usia 50-60 tahun, itu kadang lupa. Pas untuk umur Ustaz, tadi itu pakai celana dalam. Ya Allah. Iya. Maka ini harus penting. Jadi harus dilepaskan. Karena ada sebagian orang mikir, masa celana dalam dilepaskan juga? Harus dilepaskan semua. Dia hanya memakai apa? Kain. Iya. Maka tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Adapun ibu-ibu pakai baju yang mana saja. Yang penting menutup aurat. Ustaz, haruskah baju ibu-ibu itu putih? Tidak harus. Ya. Haruskah baju ibu itu hitam? Tidak. Yang penting menutup aurat. Itu saja kuncinya ibu-ibu. Ini yang pertama. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yalbasul muhrim minas siyam? Wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram dari pakaian? Kata Nabi SAW, la talbasul kumus walal ama'im. Janganlah kalian memakai pakaian berjahit dan jangan memakai sorban. Maka laki-laki tidak boleh pakai peci atau pakai pet, topi, tidak boleh. Ya, ketika dia sedang berihram, maka tidak boleh. Atau sesuatu yang menempel. Kadang sebagian laki-laki kadang selimut pesawat tuh digantungkan di atas kepala kadang-kadang. Nah, ini juga tidak boleh. Bantal ditaruh di atas kepala kita, menempel tidak boleh. Yang tidak menempel tidak mengapa. Seperti payung. Ketika Anda mungkin sekarang ini udaranya panas, Anda berangkat ini mungkin 40 derajat lebih, ya. Maka Anda boleh bawa payung. Ya, tetapi dia tidak menempel. Ya. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang tidak menempel maka tidak ada masalah bagi laki-laki. Adapun ibu-ibu tidak mengapa. Ibu-ibu harus pakai jilbab. Ini larangan khusus bagi siapa? Laki-laki. Bukan bagi ibu-ibu. Bahkan ada sebagian kelompok orang Syiah Bapak Ibu, dia keras sekali.
Mereka mengatakan apa? Tidak boleh juga yang terpisah, kata mereka. Tidak boleh juga yang terpisah laki-laki. Ini tidak benar, ya. Makanya kalau Anda pernah haji, pernah umrah, itu Anda lihat orang-orang Syiah itu bisnya itu Bapak Ibu kebuka atapnya. Tidak pakai atap. Tapi saya heran sama mereka ini, pas naik bis nggak pakai atap, tapi di hotelnya ada dibolonginya, bingung. Seharusnya dibolongi juga ada atapnya ini, ya seharusnya. Maka ini yang pertama. Yang ketiga, Bapak Ibu dan akhwat, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini laki-laki dan wanita. Maka laki dan wanita tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, apa yang dimaksud dengan wangi-wangian? Kita penting. Wangi-wangian itu Bapak Ibu maksudnya adalah minyak wangi, minyak harum, parfum. Baik, Ustaz, kalau saya pakai sabun, Lifebuoy dan yang lainnya yang ada wanginya boleh tidak? Ketika sedang berihram, boleh saja sebetulnya. Ustaz, saya pakai deodoran, Rexona tuh bahari mereknya. Ya, boleh kada Ustaz? Ya, boleh saja sebetulnya. Tetapi afdalnya Bapak Ibu ditinggalkan. Afdalnya ditinggalkan. Karena alhamdulillah di Saudi sana Bapak Ibu disediakan sudah sabun yang tidak ada wanginya. Disebut dengan sabun ihram. Sampo juga sudah tidak ada wangi disebut sampo ihram ada. Anda tinggal beli saja. Ustaz, saya bersikat gigi boleh nggak? Sikat gigi kan pasta gigi itu wangi. Boleh, tidak ada masalah. Dan ada juga orang jual pasta gigi yang sudah tidak ada parfumnya, wanginya. Kalau Anda pengen aman, pakai yang tidak pakai wanginya. Tapi kalau Anda pakai itu, insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena yang dimasukkan di sini adalah yang dilarang. Nah, sebelum berihram boleh bapak-bapak memakai wangi-wangian di badannya, boleh. Sebelum berihram, sebelum berniat, boleh Anda pakai wangi-wangi di badan Anda. Tapi tidak boleh dipakaikan di baju. Jadi kadang ibu-ibu itu biar wangi baju suaminya kan ihramnya kadang dikasih wangian, dikasih parfum. Nah itu nggak boleh di bajunya. Ustaz, walaupun belum berihram, tidak boleh dikasih wangian. Tapi boleh ngasih wangian di badan sebelum berniat. Setelah berniat tidak boleh memakai wangi-wangian, baik itu laki-laki ataupun wanita. Kemudian di antara larangan juga Bapak Ibu, berihramlah dari miqat. Maka seseorang jangan berihram bukan dari miqat. Banyak jamaah kita itu kadang miqatnya di mana? Di Jeddah. Ustaz, miqat Jeddah itu miqat apa tidak sih? Subhanallah, banyak jamaah kita ini tidak paham Jeddah itu miqat apa tidak. Ulama ketika mengatakan Jeddah itu miqat ketika orang itu tidak melewati jalur miqat. Jadi pendapat, dan ini salah kaprahnya di tempat kita ini, salah kaprahnya seperti itu. Jadi itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya orang itu datang dari arah barat persis, itu tidak ada miqat. Jadi arah mata angin itu dikelilingi miqat. Kecuali orang datang dari arah barat persis, itu tidak ada miqatnya, tidak ada miqatnya. Maka kata Ibnu Hajar, orang datang dari arah barat seperti ini, seperti penduduk Sudan, Sawakin, maka kata beliau miqatnya di Jeddah. Nah kita ini Bapak Ibu sudah melewati miqat, yaitu Yalam. Makanya fatwa MUI sebelum tahun 2000 itu tidak boleh menjadikan miqat Jeddah itu sebagai miqat. Oleh karenanya Anda jangan tertipu dengan kebanyakan orang. Anda miqatnya di atas pesawat. Jangan sampai miqatnya di Jeddah. Ibu-ibu juga niatkan di atas pesawat. Tadi saya katakan kalau kita melewati miqat biasanya Yalam itu 25 menit atau 30 menit. Tapi Anda ambil jauh-jauh sebelumnya 2 jam atau 3 jam. Karena kalau Anda sudah berniat aman. Anda hendak guring sampai mendarat tidak ada masalah karena sudah berniat. Kalau transit Pak Ustaz? Transit. Ya pesawatnya ini kan. Dia transit, dia akan transit di Oman. Nanti dari Oman dia berangkat lagi ke Jeddah. Di Oman jangan berniat, nanti pas dari Oman ke Jeddahnya. Jadi nanti bila berangkat dari Oman ke Jeddahnya, disitulah nanti Anda berniat. Oman ke Jeddah mungkin 2 jam. Jadi di awal perjalanan itu ya Anda berniat semacam itu. Dan lebih enak lagi kalau transitnya di Oman, nanti pakai baju ihramnya di kamar mandi di bandara saja. Itu lebih enak. Mudah-mudahan waktu transitnya panjang. Ya mungkin kalau ada waktu 3 jam, 4 jam misalnya transit, alhamdulillah. Anda berarti nanti memakainya di mana? Di
di bandara. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan juga adalah ketika kita sedang berihram ini adalah tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, mengambil bagian dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat itu tidak boleh, semuanya laki-laki dan wanita tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengambil bagian dari tubuh kita. Ini semuanya tidak boleh, laki-laki dan wanita. Ustaz, kalau ngupil gimana? Gak apa-apa. Ngupil tidak ada masalah, ya. Yang penting bulu hidungnya kada tercabut. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, mengupil itu tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah mengambil bagian. Baik, Ustaz, saya pas nyisir rambut, khususnya ibu-ibu, biasanya ibu-ibu tuh rambutnya rontok. Kalau dia nyisir rambut, Ustaz, saya pas nyisir rambut saya rontok. Ini gimana, Ustaz? Apakah kalau tidak sengaja tidak mengapa? Kalau tidak sengaja tidak mengapa. Yang nggak boleh itu adalah kalau sengaja. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan juga khusus ini bagi ibu-ibu, ini khusus bagi ibu-ibu. Larangan bagi ibu-ibu adalah tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai sarung tangan. Niqab itu apa? Niqab itu yang menempel di wajah. Nabi SAW mengatakan, la tantakibul mar'atul muhrimah. Kata Nabi, janganlah seorang wanita muhrim yang sedang berihram memakai niqab. Niqab itu yang nempel Bapak Ibu, yang nempel di wajah Anda. Termasuk dalam masalah niqab ini masker. Wanita nggak boleh sedang berihram pakai masker, tidak boleh. Terus Ustaz, gimana caranya saya orang yang bercadar? Saya tidak mau terlihat wajah saya. Bagaimana? Anda pakainya khimar. Khimar itu adalah sesuatu dari atas ke bawah, tidak menempel di wajah, tapi dari atas, terului dari atas ke bawah. Maka dia pakai khimar. Kalau dia tidak pakai cadar, ya sudah, dia tidak perlu pakai. Tapi yang perlu diperhatikan tidak pakai masker. Karena banyak orang berumrah, wanita berumrah dia pakai masker, itu dilarang bagi wanita. Kalau laki-laki boleh nggak pakai masker? Laki-laki boleh. Ini larangan khusus bagi wanita. Wanita ihramnya di wajahnya, laki-laki ihramnya di kepalanya. Makanya laki-laki itu kalau nutup mukanya dengan bantal boleh tidak? Boleh. Tapi menaruh bantal di atas kepalanya boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Yang kedua, tidak boleh pakai sarung tangan. Ini khusus bagi wanita. Wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Sebagian ibu-ibu kadang sarung tangannya itu punggung tangannya ditutup, bawahnya tidak. Kadang ada jubahnya panjang, kemudian ada ikatan gitu ya, diikat di jari telunjuknya kadang-kadang. Ini boleh nggak demikian Ustaz? Ini tidak. Ini dihindari. Jadi sampai pergelangan tangan, ya. Maka tidak memakai sarung tangan bagi wanita. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ketika Anda memakai ihram, khusus bapak-bapak, tidak boleh dilepas. Karena ada sebagian jamaah itu sampai di hotel, sebelum dia tawaf di Mekah, dia lepas dulu pakai baju biasa, guringnya. Pas bangun guring, Anda tawaf pakai lagi baju ihram. Itu tidak boleh. Baju ihram itu menempel kepada Anda sampai Anda selesai melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi semenjak Anda pakai baju ihram, itu tidak boleh dilepas kecuali kondisi hajat. Seperti apa? Mandi, buang air besar, boleh Anda lepas sementara karena untuk mandi. Selesai mandi harus pakai lagi kain ihramnya. Pakai anduk nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Anda pakai anduk ya, membersihkan air. Setelah itu Anda pakai lagi ihramnya atau mengganti ihram dengan ihram yang lain. Misalnya ihram itu kotor, kena najis misalnya, Anda pakai cadangan, boleh nggak apa-apa. Tapi tidak boleh dilepaskan diganti dengan yang lain, baju biasa. Adapun ibu-ibu ini tidak ada masalah. Jadi kalau ibu-ibu sampai di Mekah misalnya, biasanya orang kalau sampai di Mekah biasanya nggak langsung tawaf dulu, ke hotel dulu, istirahat dulu ya, sejam, 2 jam, 3 jam tergantung nanti kondisi kan. Nah ibu-ibu kalau di hotel belum tawaf, belum sa'i, boleh ibu-ibu lepas baju tersebut. Ibu pakai daster pun di dalam hotel tidak ada masalah, nggak apa-apa karena tidak ada baju ihramnya. Jadi banyak sebagian wanita itu beranggapan ketika dia berniat ihram, labbaik Allahumma umratan, dia menganggap baju itu tidak boleh diganti sampai dia selesai tawaf dan sa'i. Itu salah. Dia boleh ganti baju apa saja. Di hotel misalnya, kata pembimbingnya kita tawafnya besok.
Malam ini tidur dulu. Akhirnya Sidin lepas baju itu, pakai baju tidur. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak ada baju ihramnya. Beda dengan laki-laki. Ini poin yang penting. Ya. Kemudian di antara larangan ihram juga adalah, dan ini penting, tidak boleh berhubungan intim atau bermesraan dengan istrinya. Dia ketika naik pesawat setelah berniat labbaik Allahumma umratan, dia pegang istrinya, "Mah, ini kita teringat cinta kita yang pertama," misalnya. Iya. Nah, ini tidak boleh bermesraan. Di sini tidak boleh. Ya. Kenapa? Nanti setelah selesai umrah silahkan Anda bermesraan. Tapi di saat umrah tidak boleh. Kata-kata rafas. Rafas itu kata Allah, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Orang sedang melaksanakan ibadah umrah, kata Allah tidak boleh rafas. Rafas itu adalah perkataan yang membawa kepada jima, ya, berhubungan intim, itu dilarang. Ya. Maka ini hendaknya diperhatikan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian miqat, ya. Kita miqat, ya. Bisa perhatikan miqat terus. Nah, lain kelewatan. Ya. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini saya katakan, penduduk sini disebut penduduk sini, ya, dari arah barat, ya. Dari arah barat sini, dia ketika melewati miqat, tidak ada miqatnya. Orang datang dari arah sini, tidak ada miqatnya. Jadi Anda perhatikan ini miqat semua. Makanya kata para ulama, Jeddah itu jadi miqat kalau orang itu datang dari arah sini. Kita orang Indonesia datangnya dari arah, ya lam dari sini kita orang Indonesia. Datangnya dari arah sini. Kecuali pilotnya berbalik ke sini. Pilotnya berbalik ke sini, baru ini dikatakan apa? Anda dari Jeddah. Maka kita datang dari arah sana. Makanya miqatnya di lam. Dan itu jaraknya Anda bisa perhatikan itu 120 km. Setengah jam sebelum mendarat. Ya, setengah jam biasanya sebelum mendarat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Anda miqatnya di atas pesawat. Kemudian ketika berihram, ya, ucapannya labbaik Allahumma umratan, itu niatnya. Ustaz, kalau seandainya niatnya ini ulun tidak ulun ucapkan, ulun dalam hati aja misalnya, ulun ucapkan labbaik Allahumma umratan, tapi tidak ulun ucapkan, ini gimana hukumnya? Tidak ada masalah. Mengucapkan itu sunnah. Yang penting niat di dalam hati. Mengucapkan itu sunnah. Tapi hendaknya diucapkan. Ya. Kemudian bagi ibu-ibu yang haid, bagi ibu-ibu yang nifas, subhanallah, sebelum berniat ternyata datang haidnya, atau ketika berangkat sudah datang haidnya, apa yang harus dilakukan? Tetap Anda berniat. Haid itu tidak menghalangi Anda untuk berniat ihram. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu haid di saat mau berangkat tetap berniat melewati miqat. Nanti pas sampai di Mekah jangan tawaf dan sa'i dulu sampai suci. Tapi niatnya tetap, bukan niatnya nanti setelah suci baru berniat, tidak. Tetap berniatnya ketika melewati miqat. Kemudian setelah Anda berniat Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda, ya, melakukan talbiyah. Disunahkan kita bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka ketika Anda sudah berniat, maka Anda ucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Anda ucapkan talbiyah ini. Talbiyah ini sunnahnya bapak-bapak dikeraskan. Ibu-ibu dipelankan. Ibu-ibu dipelankan. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, talbiyah ini terus kita ucapkan sampai kita melihat Ka'bah. Kalau kita melihat Ka'bah, kita berhenti talbiyah. Jadi sunnahnya Bapak Ibu setelah berniat itu kita memperbanyak ucapan talbiyah. Kadang jamaah Indonesia ini penyumpah. Orang Indonesia ini
orang pemalu luar biasa. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dilihat orang berhenti kalau jadi talbiyah. Banyak orang demikian. Ya, dia orang tidak jadi enggak perlu ada malu. Ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Anda capek berhenti. Ngomong sebentar sama teman. Kemudian semangat lagi, tarbiyah lagi. Jangan dibalik, berpender aja dari awal sampai akhir. Iya. Pas hendak tawaf hanya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini keliru, ini dibalik. Justru kita tuh bertalbiyah sepanjang jalan itu. Ya, ketika kita capek sebentar kita ngobrol apa macam untuk menghilangkan kejenuhan. Semangat lagi bertalbiyah terus semacam itu. Maka jangan kita balik. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berniat itu Ustaz, boleh kada kita berbicara? Boleh aja. Karena ada sebagian orang kalau sudah berniat, kada berpender sampai dia tawaf. Ditakuni apa? Enggak. Ya. Kadang ditakuni oleh hak ini makan apa? Kadang tidak mau pender, ya. Enggak demikian, boleh berbicara, tidak ada masalah. Tapi kita memperbanyak talbiyah, ya. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat, setelah ada talbiyah, kita menuju masjid. Ya, mungkin Anda nanti dulu ke hotel dulu, mungkin ya istirahat. Setelah di hotel selesai, maka kita menuju masjid untuk melaksanakan tawaf. Ketika Anda masuk masjid, ya, maka pertama kali Anda melangkahkan kaki kanan Anda. Di mana mulai melangkahkan kaki kanan? Ya. Mulai melangkahkan kaki kanan apa? Ketika pagar masjid, tehal masjid. Tehalnya Masjidil Haram, keramik Masjidil Haram itu warnanya putih. Ya, warnanya putih. Ketika pertama kali Anda melangkahkan kaki di halaman masjid yang berwarna putih tersebut, Anda mengucapkan doa masuk masjid. Apa doa masuk masjidnya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Anda baca doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Anda baca doa ini. Pertama kali kapan? Ketika melangkahkan kaki kanan Anda di halaman masjid. Halaman masjid itu keramiknya warnanya putih. Anda lihat sendiri. Ya, Anda nanti lihat keramiknya warnanya putih. Maka Anda ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian Anda menuju tempat pertawapan. Nah, sunnahnya Bapak Ibu, ihram itu pertama kali dipakai, ya ada kain ihramnya. Ihram itu pertama kali dipakai Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya itu adalah ditutup bahunya. Ditutup bahunya. Iya, sunnahnya bahunya ditutup. Nah, ketika Anda memulai tawaf, maka bahu kanannya dibuka. Untuk bapak-bapak disebut dengan istilahnya adalah ittiba. Disebut dengan istilahnya adalah ittiba. Seperti ini. Ya. Perlu statement gitu. Perlu peraga kan? Perlu peraga kan? Teman-teman. Jadi ditutup bagian atasnya. Oke. Nah, ditutup. Iya, oke. Semacam ini. Jadi ditutup pundaknya ditutup. Ini pertama kali. Nanti pas mulai tawaf dibuka pundak kanannya, disebut dengan ittiba, dimasukkan. Iya. Sini saya aja. Biar fokus pada kamera. Masalah. Jadi ketika Anda mulai mau tawaf nanti, Anda ubah. Yang asalnya kayak gini tadi, asalnya berniat tadi di awal berniat seperti ini, Anda makainya. Anda seperti ini. Ya, pertama kali makai di atas pesawat, nanti di imigrasi seperti ini, ya. Bentuk posisi kain ihram Anda. Tetapi ketika Anda sudah mau mulai tawaf masuk masjid, Anda ubah posisinya dengan ittiba. Ittiba itu seperti apa? Membuka bahu kanan. Jadi Anda buka, kemudian dimasukkan. Anda masukkan, ya. Seperti ini Anda masukkan, terbuka pundak Anda. Maka Anda memulai tawaf seperti ini. Dengan apa? Terbuka pundak kanan. Kalau Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sholat, tawafnya belum selesai, harus ditutup kembali.
Kalau mau sholat wajib. Misalnya qadarullah pas tawafnya di waktu parak zuhur. Pas zuhur belum tentu lagi tawafnya. Sudah ada tuh zuhur. Biasanya 10 menit sebelum atau 20 menit sebelum 15 menit sebelum qomat, Anda diberhentikan tawaf, tidak boleh tawaf. Karena sholat. Nah, Anda belum selesai gimana? Ketika sholat ditutup kembali dulu. Tutup kembali. Nanti mulai tawaf lagi, dibuka lagi. Karena Nabi melarang orang itu sholat dengan pundak yang terbuka. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka ketika Anda tawaf seperti ini, dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf itu 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Mana tadi? Mana tawaf? Ya, nah dimulai dari Hajar Aswad. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Iya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hajar Aswad ini disinilah kita memulai. Maka Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri Anda. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri kita. Kalau Ustaz Hajar Aswadnya berada di sebelah kanan ulun apa? Itu berarti pelan arus itu. Kalau Hajar Aswad ini berada di sebelah kanan berarti pin melawan arus. Berarti pin tawaf itu Hajar Aswad berada di sebelah kiri. Maka dimulailah dari Hajar Aswad. Bapak Ibu, bapak-bapak disunahkan lari rommel, lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Kalau tempatnya tidak berdesak-desakan. Kalau tempatnya berdesak-desakan, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, jalan biasa saja. Ada sebagian jamaah karena tempatnya berdesak-desakan nggak bisa lari, dia ininya aja lari. Itu nggak perlu. Iya, disunahkan lari itu apa? Kalau kita bisa lari. Kalau bisa lari Bapak Ibu, 3 putaran pertama ini disunahkan lari Bapak-bapak. Kalau nggak bisa, berjalan biasa. Ibu-ibu tidak. Ibu-ibu tidak lari. Ibu-ibu berjalan biasa. Tapi Ustaz, bolehkah ada ulun pegangan oleh suami ulun takutan sesat misalnya? Takut ulun sesat, Ustaz, ulun pegangan dengan suami boleh. Tidak ada masalah. Dan itu tidak membatalkan wudhu insya Allah. Iya, tetapi ibu kalau megang suami jangan ditarik kencang-kencang terlului nanti. Karena harus ibu tuh kada mau lakinya harus sibuk benerin apa kain ihram aja. Iya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang itu pegangan sama istrinya. Nah, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ketika di Hajar Aswad, Anda mengucapkan apa? Ya. Bismillah Allahu Akbar. Udah ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau ada menyentuhnya, maka Anda ucapkan Allahu Akbar. Maka dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu satu. Jadi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu satu. Iya. Tawaf itu ada berapa kali putaran? 7 kali putaran. Ketika Hajar Aswad biasanya Bapak Ibu ada di sini, mohon maaf, di sini ada lampu hijau biasanya. Jadi kadang kan Anda itu tidak terlalu dekat dengan Ka'bah. Kalau padat itu Anda agak menjauh. Kadang Anda bingung, sudahkah Hajar Aswad atau tidak? Anda lihat sebelah kanan Anda, di atas itu ada lampu hijau. Itulah setar mulai Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dulu dikasih garis. Tapi orang karena melihat garis tersebut akhirnya berdesak-desakan luar biasa. Akhirnya dihilangkan oleh pemerintah Saudi garis, tapi ditaruh dengan lampu di atas. Jadi kalau Anda ingin tahu sudah Hajar Aswad apa bukan, lihat lampu di atas Anda. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu apa yang dibaca Ustaz? Kita disuruh untuk memperbanyak doa. Ingat Bapak Ibu, doa di waktu tawaf ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Maka Anda berdoa kepada Allah. Ustaz, doanya gimana? Terserah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Banjar. Allah mengerti terhadap semua bahasa. Maka kita disunahkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Boleh berdoa, boleh berzikir, boleh baca Quran. Dan saran saya, Anda berdoa masing-masing tidak dipandu oleh seseorang. Kenapa? Karena kalau dipandu oleh seseorang, dia berdoa sesuai hajat dia saja. Hajat kita ini beda-beda. Yang satu ini hajatnya anaknya masuk rumah sakit, yang satu hajatnya ini usahanya lagi mengalami penurunan, macam-macam. Kalau dipandu oleh satu pemimpin itu berdoa sesuai dengan keinginannya.
Mungkin pembimbingnya belum menikah, dia berdoa, ya Allah, jadi berikanlah jodoh untukku. Ibu-ibu, amin. Amin aja ibu-ibu. Iya. Bapak-bapak, mau dapat apa? Minta jodoh. Iya. Makanya seseorang itu berdoa apa? Sesuai dengan keinginannya. Nah, saran saya Bapak Ibu, Anda siapkan doa tersebut. Anda catat, Anda tulis, siapkan. Kenapa? Karena kalau Anda berada di tanah sini, berada di area tawaf ini, walaupun sudah diajari 10 kali manasik, blank Anda. Ustaz, apa yang dibaca? Harus tahu. Dibaca harus qul huwallahu ahad aja yang jangan. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena dia blank, dia bingung. Doanya apa, mintanya apa sama Allah. Tapi kalau orang itu mencatat, ada catatan, ada apa, dia tahu waktu di HP, dia bawa HP-nya misalnya, oh minta ini, berdoa sama Allah, dia tahu. Tapi kalau mengandalkan hafalan, Anda blank. Kecuali emang orang sudah berpengalaman. Yang berpengalaman aja kadang bingung, ya. Kadang bingung, ada orang bertakun sudah blank dia yang berpengalaman itu. Nah, tadi 5 jam. Maka seseorang harus dia persiapkan. Jadi persiapkan. Jadi ditulis atau alhamdulillah HP ini mudah sekali. Zaman sekarang ini ada tulis di HP, dicari di HP dan lihat Anda bawa, ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini tidak ada doa khusus. Anda perhatikan, Anda tidak boleh masuk di daerah sini. Ini disebut dengan hijr Ismail. Anda tidak boleh masuk di daerah itu. Anda harus keluar dari daerah itu. Kenapa? Karena itu bagian dari Ka'bah. Kalau Anda masuk itu, tawafnya tidak sah. Anda harus keluar, ikuti arah merah tersebut. Iya. Kelihatan Bapak? Iya. Iya. Anda ikuti arah merah tersebut, tidak masuk dari hijr Ismail. Nah, nanti Bapak Ibu, di sini tidak ada doa khusus. Berdoa yang mudah. Nanti kalau Anda sudah sampai rukun Yamani, ini rukun Yamani, di biru ini rukun Yamani, maka disunnahkan Anda Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Yamani ini disunnahkan Anda apa? Disunnahkan Anda untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rukun Yamani disunnahkan Anda untuk menyentuhnya. Kalau Anda bisa menyentuhnya. Kalau Anda tidak bisa ya sudah. Tapi Anda berdoa dari sini ke sini, apa doanya? Rabbana atina. Ustaz, baru sampai di sini Rabbana atinanya sudah habis. Ulangi lagi. Terus sampai di sini. Di sini cuma satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau belum selesai terus ulangi sampai di sini. Sampai di sini Anda mengucapkan lagi apa? Allahu Akbar. Kalau Anda bisa mencium. Kalau Anda bisa berisyarat, Anda berisyarat. Ustaz, isyaratnya gimana? Boleh seperti ini. Ada sebagian orang isyarat seperti ini. Ya, sebetulnya boleh saja. Tapi ya, afdalnya seseorang berisyarat dengan tangannya. Allahu Akbar. Kalau dia tidak bisa menciumnya. Maka dari satu Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu satu putaran. Saya ulangi, doanya di sini tidak ada. Kecuali pas di Hajar Aswad kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dari sini apa yang doa dibaca terserah. Dan saya katakan tadi persiapkan. Kemudian dari sini kita baca doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Ustaz, kalau seandainya saya ragu-ragu. Tadi ini 3 apa 4 lah. Kadang-kadang gitu ya. Manusia ini kadang banyak was-wasnya. Apalagi kadang ibu-ibu itu bingung. Apalagi dia terpisah dengan lakinya kan. Bingungnya. 3 apa 4? Padahal sudah 7 sih dia. Tapi dia ragu-ragu. 3 apa 4? Nah, kalau Anda ragu-ragu 3 apa 4 yang saya kerjakan, maka ambil yang paling sedikit. Berapa? 3. Ustaz, urunnya bingung. Dari tadi laki urun aja menghitung. Ternyata ulun terpisah. Nah, ulun bingung berapa pian ingat? Kan ingat Ustaz, yang jelas ada pun 1 sudah. Berarti 1 tambah tadi. Berarti tambah lagi 6. Ya. Maka ambil hitungan yang paling sedikit. Ya, ambil hitungan yang paling sedikit. Baik. Kalau seandainya di saat tawaf batal wudhunya. Karena tawaf syaratnya harus berwudu. Maka tidak boleh Anda tidak berwudu ketika tawaf, Bapak Ibu. Jadi harus dalam kondisi berwudu. Baik. Ketika Anda berwudu, ya. Ketika Anda tawaf, batal wudhu Anda. Apa yang harus dilakukan? Kalau batal wudhu Anda ketika tawaf, cepat-cepat Anda berwudu. Ustaz, berwudunya jauh. Saya kasih saran, Anda bawa kispray, semprotan itu loh. Semprotan.
Ya, Anda bawa air, kan Anda biasanya bawa tas di sini ya. Ibu-ibu juga bawa tas. Itu bawa ketika tawaf. Karena Anda akan butuh kadang terkantun apa macam, berwudu jauh. Nanti Anda berwudu, gimana cara berwudunya? Semprotkan di tangan Anda, yang penting airnya mengalir. Anda berwudu, semprotkan di tangan. Ibu-ibu nggak perlu lepas jilbabnya, usapkan di atas jilbabnya. Kemudian nanti semprot kaki. Di tempat tawaf itu Anda berwudu bisa. Nah, ketika Anda batal, misalnya, mohon maaf, Anda sudah dapat 3 putaran nih. Pas sampai di sini batal. Sampai di sini misalnya batal. Ketika Anda berwudu gimana? Anda ulang lagi. Ini tidak dianggap. Jalan ke situ tidak dianggap. Diulang lagi dari awal. 3 putarannya sudah dapat, tapi pas masuk putaran keempat sudah sampai di sana batal. Diulang putaran keempatnya dari awal. Misalnya masuk putaran keempat sudah sampai di sini. Sebentar lagi nyampe di sini, tak kantuk di sini misalnya. Maka dia ulang dari mana? Dari sini putaran keempatnya semacam itu. Iya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 7 kali putaran Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 7 kali putaran, maka seseorang itu melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Sebelum dia sholat, dia meminum air zam-zam, ya, meminum air zam-zam. Jadi insya Allah air zam-zam itu baik tersedia, ya. Pokoknya kalau lihat di situ ada seperti galon-galon tuh air zam-zam. Jangan takutnya kenapa Ustaz? Air zam-zam pasti itu. Itu semua disediakan, itu adalah air zam-zam. Anda minum air zam-zam sepuas-puasnya, dan sunnahnya dibasahi kepala Anda. Ibu-ibu juga agak disiram kepalanya dan sejidahnya. Bukan berkubik tapi dibasahi. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada makam Ibrahim ini. Ya. Nah, kalau pian sholat di belakang makam Ibrahim persis di sini, karena kalau dirumpak orang. Ya, pian kalau tawaf di sini, sholat di sini dirumpak orang. Banyak orang salah sholat di sini. Ini sebetulnya mengganggu karena ini areal tawaf. Jadi gimana Ustaz? Anda berkitar ke sini sedikit, terus di belakang sini. Di sini kosong. Ya, Anda berkitar ke sini, di sini kosong, nggak ada masalah, nggak. Karena sholat di belakang makam Ibrahim itu maksudnya bukan persis di belakang makam Ibrahim, bukan. Tapi kita apa? Berkitar, ya, ke sana, kemudian kita sholat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau Anda bisa menempelkan dada Anda di pintu Ka'bah, tempelkan, disebut dengan iltizam. Ya, kalau nggak bisa sudah. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ini sudah selesai perkara tawaf. Tawaf sudah selesai. Tinggal apa? Tinggal sa'i. Ya, tinggal Anda melaksanakan ibadah sa'i. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tadi Ustaz di belakang makam Ibrahim berapa rakaat? 2 rakaat. Apa yang dibaca? Yang dibaca surah Al-Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ustaz, selain 2 surah itu boleh lah, belum nak baca Yasin, boleh juga apa? Baik. Tetapi sunnahnya apa? Membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan sunnahnya kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita menuju sa'i. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat sa'i, ya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat sa'i, ya. Itu insyaallah nanti Anda akan lihat mas'a, ya, tempat sa'i nanti Anda akan lihat, ya, tempat sa'i. Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Sa'i itu juga 7 kali. Sebagaimana tawaf 7 kali putaran, sa'i itu juga 7 kali. Ya, 7 kali. Nah, sa'i itu dimulai dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah. Maka kita menuju Safa. Ini disebut Bapak Ibu ini bukit Safa. Nanti Anda datang itu pasti bukan dari arah sini datangnya, tapi datangnya dari arah sini. Kalau mau mulai, awal mulai biasanya datangnya dari arah sebelah sini, menuju bukit Safa, bukan datang dari belakang. Mustahil datang dari belakang sekarang. Sekarang datangnya dari sini, menuju bukit Safa. Nah, ketika Anda menuju bukit Safa, itu emang sudah, kalau di lantai 1 di Mekah itu ada namanya Daurul Ardi.
ground ya, lantai dasar. Nah, sa itu di lantai 1 itu ada tanjakannya. Ada tanjakannya. Kalau ada di lantai 1, ketika naik tanjakan tersebut disunnahkan Anda membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Disunnahkan Anda baca apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Setelah itu Anda ya, mana nih? Kembali. Anda berdiam di sini. Ka'bah di mana? Kalau Ka'bah di sini kah? Apa di sana Ka'bah? Ka'bah di sana. Ka'bah di sini, ya. Ka'bah di sini. Maka ketika Anda ya pengen lihat ini lebih gampang ya. Anda ketika ini sofa, Ka'bah di sini. Maka ketika Anda berada di sofa, ya, disuruh Anda berdoa di sofa. Disuruh Anda berdoa karena ini waktu mustajab dalam berdoa. Bagaimana caranya? Anda berdoa? Anda menghadap Ka'bah. Ka'bah di mana tadi? Berarti kita menghadap ke sana. Maka Anda berdoa di sana. Apa doanya? Pertama Anda mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, 1 kali. Kemudian Anda berdoa. Minta apa saja. Ustaz, apa yang diminta terserah, bebas. Bebas. Minta apa saja. Selesai berdoa, ulang lagi Allahu Akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, 1 kali. Kemudian berdoa lagi, minta lagi sama Allah. Kemudian Anda selesai berdoa, ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, 1 kali. Baru Anda jalan. Mana tadi sofanya? Kembali. Baru Anda jalan, ya. Baru Anda jalan menuju Marwah. Nanti Bapak Ibu di sini ada lampu hijau. Ini lampu hijau. Bapak-bapak disuruh ketika di lampu hijau ini lari. Ustaz, sprint kah? Terserah kata Bapak. Iya. Yang penting lari, iya. Lari, yang penting lari. Ustaz, ulun bagaimana jalannya kan Bapak? Ustaz, ulun kada mau lari, tidak ada masalah kalau tidak bisa lari. Berjalan. Maka dia lari sampai ke lampu hijau kedua. Baru jalan lagi menuju Marwah. Bapak ibu gimana? Ibu nggak lari. Ibu jalan. Dan kuncinya ini paling penting nih bagi bapak-bapak ibu-ibu, jangan takutan tersesat. Hilangkan sifat takut. Ulun tersesat. Kenapa tersesat? Kalau pengen tersesat jadi warga negara Mekah sudah aman. Maka jangan pernah ulun takutan enggak. Maka itu saja. Kalau Anda nanti tawaf terpisah, lanjutkan tawafnya. Jangan pernah merasa takut tersesat. Ada HP kok, tinggal telepon, ya. Maka Anda muter-muter di situ pasti ketemu lain. Anda tawafnya di sini, ya. Tersesatnya di jam-jam tower sana. Nah ini lagi nge-mall, lagi duduk di mall nih, ya. Maka kalau Anda tersesatnya di sini, pasti ketemu. Iya, laki Anda tinggal berdiri di depan situ saja pasti akan ketemu. Sama, apalagi sa'i. Jangan takut tersesat, ketinggalan, jangan pernah takut. Hilangkan dari diri Anda. Ya. Maka Anda jalan dan sini jalan menuju Marwah. Sofa ke Marwah itu satu. Sampai di Marwah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sampai di Marwah Anda lakukan sebagaimana Anda lakukan di mana? Di sofa. Sampai di Marwah Anda menghadap Ka'bah. Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Anda mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, 1 kali. Kemudian berdoa lagi, ya, kemudian ucapkan lagi Allahu Akbar 3 kali.
ucapkan la ilaha illallah sampai selesai, berdoa lagi, ya. Setelah itu kemudian ditutup dengan Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah. Jadi konsepnya doanya 2 kali, Allahu Akbarnya totalnya 9 kali, la ilaha illallahnya totalnya 3 kali. Nah, Safa ke Marwah itu satu. Safa ke Marwah itu satu. Marwah ke Safa itu 2. Maka terakhirnya nanti di mana? Di Marwah. Ustaz, ulang terakhirnya di Safa berarti salah hitung. Kalau terakhirnya di Safa berarti dia salah hitung. Harus terakhir itu di mana? Marwah. Di Marwah. Maka Safa ke Marwah itu 1, Marwah ke Safa itu 2. Maka setiap Anda berada di Safa, setiap Anda berada di Marwah, berdoa. Bapak Ibu jangan terlena dengan kebanyakan orang. Orang kebanyakan pas di Safa Marwah itu kan tapi berdoa. Kenapa? Karena orang di Safa sa'i itu lebih capek dibandingkan tawaf. Kalau tawaf itu enjoy, enak. Sa'i ini jauh Bapak Ibu, jauh jalannya. Maka orang kadang kalau sudah sampai di Marwah itu malas berdoa. Pengen cepat-cepat selesai sudah. Pengen cepat-cepat selesai. Sa'i itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Tawaf itu sejam selesai Anda. Tapi kalau sa'inya agak lambat, itu bisa 2 jam setengah. Jadi orang itu kadang sudah tenaga itu habis sudah di sa'i tersebut. Akhirnya dia malas berdoa. Anda paksa diri Anda untuk berdoa. Ini ibadah yang sangat agung. Tapi Ustaz, pas dari Marwah tadi ke mana? Ke Safa, kita lewat lampu hijau lagi. Lari lagi. Sampai ke lampu hijau kedua. Sampai di Safa berdoa. Nah, pertanyaannya, Ustaz, dan pas jalan ke sini menuju Marwah menuju Safa, apa yang ulun baca? Bebas, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh ngobrol, boleh. Tapi afdalnya diisi dengan zikir. Saran saya, lebih baik Anda bawa Quran kecil, Anda sambil jalan, Anda ngaji. Itu enak. Anda sambil jalan sambil ngaji, ya. Ustaz, ngobrol di samping boleh. Kemudian sa'i ini Bapak Ibu tidak perlu wudu. Tidak perlu wudu. Artinya kalau Anda nggak berwudu, tidak ada masalah. Ustaz, ulun batal di sini. Bolehkah ulun kada berwudu? Nggak masalah. Karena sa'i ini tidak disyaratkan berwudu. Yang disyaratkan berwudu itu apa? Tawaf. Jadi tidak ada masalah. Kemudian setelah sudah sampai 7 putaran, 7 kali di Marwah, maka Anda disunahkan kita setelah itu untuk mencukur. Mencukurnya di mana? Ada tempat cukur di hotel-hotel. Jangan mencukur di depan pintu Marwah, itu nggak boleh. Anda ibu-ibu mencukurnya di hotel saja. Kalau dia sekamar dengan suaminya, biarkan suami yang mencukur. Ibu-ibu cukurnya gimana? Qadrupun mulah. Ini seruas jari. Seruas jari. Jadi dikumpulkan rambutnya di belakang, seruas jari ini dipotong. Jangan digundul, jangan. Jadi dipotong seruas jari. Jadi sedikit. Jadi nukar gunting atau bersama gunting dari sini, kemudian nukar aja gunting di sana banyak, ya. Di Saudi banyak. Kalau sampai bersama gunting. Kadang sebagian ibu-ibu tuh masukkan gunting di koper tuh biasanya ditangkap sama petugasnya. Apalagi bawa ke atas ke kabin, karena nggak boleh di pesawat. Anda masukkan gunting di tas itu, di kabin itu nggak boleh. Kadang dalam koper juga nggak boleh, ya. Jadi nanti Anda nukar guntingnya di sana saja, ya. Nukar guntingnya di mana? Di Arab sana, ya. Digunting apa? Seruas jari ini, seruas jari ini. Adapun bapak-bapak disunnahkan apa? Digundul. Nabi mendoakan rahimallahu al-muhallikin, kata Nabi. Semoga Allah merahmati apa? Orang yang menggundul rambutnya 3 kali didoakan oleh Nabi. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya? Kata Nabi, dan orang yang memendekkan rambutnya. Jadi orang yang menggundul rambutnya Bapak Ibu itu 3 kali didoakan oleh Nabi. Dan orang yang memendekkan itu cuma 1 kali didoakan oleh Nabi. Ini kalau makan pian, yang menggundul rambut ini ibarat itu dapat ayam penyet. Kalau yang menipiskan rambut itu ibaratnya dapat tempe penyet aja. Mana yang pinjaman tempe penyet apa ayam penyet? Maka akan dapat ayam penyet. Pahalanya besar, didoakan 3 kali oleh Nabi SAW. Dan terlepas sekali-kali botak itu ada masalah. Bahkan botak itu lambang orang sugih, kata orang. Dan wanita itu suka dengan orang yang botak, ya. Maka membotaki rambut dan ada masalah ini adalah pahalanya besar. Kecuali memang ada udzur syar'i, nggak apa-apa ditipiskan. Nah, kalau ditipiskan
ditipiskan berataan. Jangan 3 helai, buat 3 akar boleh itu. Harus ditipiskan berataan. Ya, berataan itu kena sini, nggak mesti tipis banget. Yang penting semuanya kena potong. Ustaz, ulun nih, waduh, sudah menjaga rambut ini puluhan tahun sudah. Kalau dibunuh bisa ditalak bini ulun misalnya. Dia apa? Dia ingin menipiskan, boleh ditipiskan. Tetapi ditipiskan di semua sisi, bukan hanya bagian depan atau bagian samping. Karena ada orang 1, 2, 3 selesai. Enggak. Semuanya kena potong. Ya. Dan insya Allah ada tempat cukur ya, banyak di hotel-hotel tersebut. Kadang sudah ada calonnya itu, kalau Anda keluar sudah cukur katanya ya. Ini Anda silahkan tawar menawar ya. Kadang dia kadang ada yang murah dapatnya, ada yang mahal. Tapi rata-rata kisaran 10 real sampai 15 real seperti itu. Kadang bisa dapat Anda gratis ketika bawa jamaah digratiskan. Oh, kamu gratis kata dia. Ketua rombongannya mana? Gratis gitu saya. Pada aja anak ketua rombongan. Mana jamaahnya kededa. Baik. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai Anda cukur rambut, maka Anda dikatakan apa? Sudah sempurna apa? Tawafnya, sa'inya dan umrahnya. Sedikit saya ingin menyampaikan, ketika sa'i tadi Bapak Ibu, itu kain ihramnya diubah. Setelah selesai tawaf, pas sudah sholat di Maqam Ibrahim, itu kain ihramnya diubah menjadi apa? Ditutup kembali. Sa'i pun kain ihramnya ditutup kembali. Jadi pas dibuka itu pas apa? Pas waktu tawaf saja. Selesai tawaf itu ditutup kembali bahu kita. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu selesai Anda pelaksanaan ibadah umrah sudah. Anda pakai baju, pakai celana seperti biasa. Nah, timbul pertanyaan, nah apa yang digawi Ustaz di Mekah? Rencananya berapa hari di Mekah? 1 bulan? 8 malam. 8 malam, oke. Kan bingung nih, umrah ini kan cuma gak nyampe setengah hari. Kan sebentar. Nah, 7 hari itu Ustaz, apa yang digawi di Mekah? Kan pertanyaannya demikian. 7 hari itu apa yang digawi di Mekah? Pertama, yang pengen lakukan 7 hari di Mekah itu yang pertama kali memperbanyak sholat. Memperbanyak apa Bapak Ibu? Sholat. Anda usahakan banyak sholat. Ya, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat wajib itu harus di masjid. Ya, sholat rawatib. Pahalanya apa Bapak Ibu? Pahalanya saya katakan tadi 270 tahun lebih. Ya, 1 kali sholat di sana. Ini yang pertama yang Anda lakukan. Yang kedua Ustaz, apa yang Anda lakukan? Kedua, perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf. Tawaf itu, jadi Anda misalnya gini ya, datangkan duluan nih. Biasanya kan jamaah umrah ini semangat sekali ya. Biasanya datang duluan zuhur jam 12, jam 8 sudah nongkrong di masjid. Dan ini hanya Anda dapati ketika di Makkah. Di Indonesia kan ada harapan gitu. Nah, di Indonesia jam 12 azan 12.20 hanya datangnya. Ya. Tapi kalau di Makkah lain, kita berubah udaranya, berubah apa iman kita. Jam 12 azan, jam 8 sudah ada di masjid. Dan itu peningkatan iman yang luar biasa. Nah, kadang kan Anda datang lebih dahulu. Apa yang Anda isi dengan apa? Tawaf. Ya. Tentu bapak-bapak biasanya tawafnya di lantai 2. Karena nggak bisa lagi di sohan itu. Karena di sohan itu diperuntukkan yang berkain ihram. Tapi kalau ibu-ibu mudah. Ibu-ibu Masya Allah, masuk terus ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bisa. Ya, ibu-ibu silakan sholat di tawaf di sohan. Jadi Anda ketika mau nunggu sholat dulu, tawaf. Sehari 2 kali, sehari 3 kali, tidak ada masalah. Ya. Maka itu pahalanya besar, seperti membebaskan budak Ismail. Pahalanya besar tawaf. Jadi yang Anda kerjakan, pertama perbanyak sholat, yang kedua perbanyak tawaf, yang ketiga perbanyak ibadah Anda yang selain 2 hal ini. Apa diantaranya? Mengaji, baca Quran, ya, berzikir kepada Allah. Maka itu yang Anda perbanyak. Jangan kita memperbanyak tawaf di mana? Tawaf di mall. Ya, banyak orang itu berapa kali sudah masuk? Aku sudah 3 kali masuk mall. Tawaf berapa kali? Belum lagi. Iya, maka kita perbanyak ibadah kita. Ingat tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya ketika kita sedang berhaji ini, berumrah ini. Apa itu? Pertama Bapak Ibu, saya ingin nasihatkan, tentu
masyarakat di sana berbeda dengan masyarakat kita. Adat orang di sana berbeda dengan adat orang kita. Maka Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, ketika adat itu berbeda, kadang timbul hal-hal yang bikin kita jengkel, bikin kita dongkol dan semisalnya. Maka Anda berusaha untuk sabar. Berusaha untuk sabar. Ini tantangannya. Orang umrah itu juga tidak boleh dia wala jidala fil hajj. Kata Allah, tidak dia berjidal, tidak dia berdialog. Itu sudah ada sabar. Ya. Yang kedua, ini nasihat saya kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Gini, di Mekah itu cobaannya, Anda itu kurang menjaga kesehatan. Anda sampai di Mekah, karena ini kaki kanannya dengan dengan Mekah Baitullah, sampai tidurnya itu sedikit. Malam itu mungkin tidurnya cuma 2 jam, langsung turun lagi ke Ka'bah. Dia tahu ini bagus sebetulnya, tapi jangan sampai berlebihan mendrop tenaga Anda. Jadi Anda jaga kesehatan. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Karena gini, orang yang memaksa mendrop tenaganya 2 hari yang pertama, 3 hari betul dia ibadahnya maksimal. Setelahnya 5 harinya KO, diranjang aja. Nggak bisa lagi pergi ke masjid. Nah, ini penting, Anda jaga kesehatan. Termasuk makan dan minum. Anda di sana akan disuguhi dengan apa? Asirat, jus-jus, ya, yang SBS itu orang Indonesia itu menghantam benar itu. Ya. Dan subhanallah itu kadang membuat Anda batuk, pilek, panas, akhirnya Anda tidak bisa ke masjid. Saya nggak melarang, tetapi Anda paling tahu kondisi tubuh Anda. Jadi nggak apa-apa makan jus, tapi jangan berlebihan. Jadi juga jaga kesehatan. Kenapa? Karena saya itu kadang sedih. Lihat jamaah itu, Ustaz, jamaah sakit. Kenapa sakit? Iya tadi Ustaz, dia diporsir tenaganya 2 hari yang pertama diporsir. Akhirnya apa? 6 hari dia nggak ngapa-ngapain. Sudah di kasur aja, harus makan amoxicillin, paracetamol. Iya. Kenapa? Sudah sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sakitnya apa? Batuk, demam, pilek itu. Ini kenapa? Pertama, kesehatan tidak dia jaga. Ini penting Bapak Ibu, harus jaga kesehatan. Tujuan saya mengatakan ini apa? Agar Anda maksimal ibadahnya di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terhal juga yang harus juga Anda perhatikan ya, bahwasanya ketika Anda tawaf, sa'i dan apa, tinggalkan medsos ini. Tinggalkan medsos, Anda fokus beribadah. Karena ada sebagian ikhwah itu ya Allah, napa-napa di postingnya. Hendak mulai tawaf perdana naknya. Iya, apa macam. Kemudian kena pas di depan Ka'bah, foto-foto kita berdoa di sini depan Ka'bah, tahu macam. Maksud saya, ya, enggak masalah itu ibadah, jangan ditampakkan. Ya, jangan ditampakkan. Maka sembunyikan ibadah tersebut. Iya. Ini penting. Kita bijak dalam menggunakan medsos. Kemudian ketika nanti Anda sudah selesai melaksanakan ibadah umrah dan misalnya, Anda tentunya nanti pergi ke Madinah, ya. Pergi ke Madinah. Nah, di Madinah Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, sunnahnya kalau Anda di Madinah itu, Anda pertama sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Anda mengunjungi kuburan Nabi. Mengunjungi kuburan Nabi. Anda ketika sampai kuburan Nabi, Anda salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian sampingnya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Kemudian Anda juga disunnahkan sholat di Raudhah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Dan perhatikan Raudhah ya, jangan sampai sholatnya agak di belakang. Karena Raudhah sekarang itu diluasin, dan itu tidak betul. Itu tidak betul, karena petugas nusuk. Petugas yang menjaga Raudhah itu disebutnya petugas nusuk namanya. Petugas nusuknya itu taruh lebar, membuka Raudhah tersebut. Jadi kalau Anda sholat di Raudhah agak ke depan. Agak ke depan. Jangan sholatnya agak di belakang, tapi agak ke depan. Karena bagian depan itulah Raudhah sebetulnya. Kemudian juga disunnahkan ketika Anda berada di Masjid Nabawi mengunjungi kuburan Baqi. Ya, mengunjungi kuburan Baqi karena di situ dikuburkan semua istri Nabi, dikuburkan di Baqi kecuali Khadijah dan Maimunah, tidak dikuburkan di Baqi. Anak Nabi dikuburkan di Ibrahim dikuburkan di Baqi. Lebih dari 60.000 sahabat dikuburkan di Baqi. Dan juga disunnahkan kita mengunjungi syuhada Uhud, orang yang meninggal dalam peperangan Uhud. Dan juga di Madinah Anda disunnahkan juga mengunjungi Quba, Masjid Quba. Karena sholat di Quba itu setara dengan apa?
setara kata Nabi SAW dengan pahala umrah. Saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, karena jamaah Indonesia ini Masya Allah Bapak Ibu suka berhitung dengan pahala. Saya ditanya, Ustaz, mana besar pahalanya? Sholat di Masjid Nabawi kan pahalanya 1000 kali. Sholat di Kuba ini pahalanya seperti umrah, mana besar umrah 1000 itu, Ustaz? Wah, bujur coba aja orangnya. Ngalih pertanyaannya nih. Iya, awalnya sholat itu 1000 di Masjid Nabawi, ini umrah mana yang lebih besar? Iya. Maka saya katakan intinya pian sholat wajibnya di Masjid Nabawi, karena tidak sholat sunnah nanti di Masjid Kuba. Iya. Artinya kalau Anda bisa sering-sering Masjid Kuba, sering-sering, tidak ada masalah. Ya kalau Anda bisa berkali-kali Masjid Kuba, silakan sholat berkali-kali ya. Datang malam atau Kuba naik istilahnya itu ya. Dia jalan sholat di Masjid Kuba di malam hari, maka tidak ada masalah. Di pagi hari ada waktu lenggang, sholat di Masjid Kuba. Nah ini tempat yang disunahkan jarak. Masjid Kuba, Syuhada Uhud, kuburan Baqi, kuburan Nabi SAW dan Raudhah. Ini yang 5 disunahkan. Adapun selain itu tidak masalah kalau Anda tidak ziarah. Tapi 5 ini yang disunahkan ketika Anda berziarah. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk dialog atau tanya jawab. Saya yakin mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Silahkan, ini kita membuka tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ini mau mengulang yang setelah tawaf tadi. Kan ada menempelkan badan ke Multazam ya, makam multazam ya. makam. Itu tuh posisinya di pintu Ka'bahnya itu. Pintu Ka'bah, coba mana? Gambar Ka'bah mana? Coba bisa ditayangkan gambar Ka'bah. Itu selesai selesai sholat. Selesai sholat. Selesai sholat. Iya, ini nggak kelihatan lah. Di sini ada pintu ini. Kelihatan apa? Ini kelihatan apa pintunya? Nah ini ada pintu di sini. Nah di sini sudah kan di sini. Ini kita menempelkan. Iya. Iya. Ini enggak di sini nih. Kelihatan di sini nih. Dekat dekat sini. Ya. Maka disunahkan kita menempel di sana. Tapi kadang ya itu penuh biasanya. Biasanya penuh ya susah ya. Karena kita akan bersaing dengan orang Afrika, ya, bersaing dengan orang Turki. Yang ada kita diangkat-angkatnya terus. Ya kenapa? Si tubuh kita ini kecil, tapi orang Indonesia Masya Allah dia gesit, ya. Ya walaupun kecil dia gesit, ya. Baik. Makasih Pak Ustaz. Katanya apakah boleh untuk perempuan karena saya masih ada haid minum obat penunda haid itu yang pertama. Kedua, bagaimana hukumnya kalau tanpa didampingi oleh suami atau tapi ada saudara perempuan yang ikut, cuma tidak ada saudara laki-laki ataupun suami. Oke. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakan pil penunda haid? Pada prinsipnya memakan pil penunda haid itu boleh dengan 2 syarat. Pertama, tidak menimbulkan mudarat, ya, tidak menimbulkan mudarat. Kemudian yang kedua, izin suami. Saran saya berdasarkan pengalaman, Anda lihat ya, haid Anda ketika berangkat, misalnya berangkat tanggal berapa? 1 November. Misalnya nih, saya Ustadz haid itu biasanya di awal November misalnya, awal November. Maka haid saya, Anda hitung, haid saya kira-kira Ustadz itu biasanya 5-7 hari misalnya. Maka ini nggak apa-apa, dia makan obat. Sebelum itu makan obat. Nggak masalah. Kenapa? Karena kalau dia sampai di sana kemungkinan besar haidnya tidak selesai. Haidnya tidak selesai. Tapi kalau haidnya pertengahan November misalnya, maka jangan makan obat Anda. Kenapa? Karena kalau Anda makan obat, menjadi kacau siklus haid Anda. Jadi Anda lihat, setiap wanita itu punya biasanya kebiasaan haid di awal, di tengah, dan di akhir. Maka kalau haidnya di awal nggak apa-apa makan obat, makan obat, dan mudah-mudahan haidnya tidak keluar. Ya kalau bisa mungkin ambil obat yang agak bagus, ya, karena repot kalau makan obatnya tidak menahan, itu malah jadi berantakan. Jadi berantakan haidnya. Iya. Jadi tidak ada masalah tadi dengan 2 syarat, bahwasanya tidak menimbulkan mudarat, ya. Yang kedua adalah ada izin dari suami.
Kemudian yang kedua, bolehkah wanita ketika berangkat umrah itu tidak didampingi dengan mahramnya, tapi didampingi dengan wanita temannya? Saudara. Ya, saudarinya. Saudarinya. Pertama, ulama rahimahullahu taala khilaf ya tentang masalah safar dalam rangka ibadah. Emang khilafnya kuat. Safar dalam rangka ibadah itu boleh tidak pakai mahram atau pakai mahram. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama itu membolehkan dia safar tanpa mahram dalam rangka ibadah. Sebahagian lagi tidak membolehkan karena kata mereka sama aja hadisnya, baik itu dalam rangka ibadah atau tidak dalam rangka ibadah. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Dan tergantung Anda mengambil pendapat yang mana. Kalau seandainya mengambil pendapat yang membolehkan, ya sudah, berarti Anda mengambil pendapat tersebut. Kalau mengambil pendapat yang tidak membolehkan, berarti tidak boleh. Konsekuensinya apa? Pendapat yang mengatakan tidak boleh, konsekuensinya adalah ketika dia safarnya itu berdosa. Umrahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Dari sisi apa? Dari sisi maksiat. Ini bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh. Konsekuensinya demikian. Adapun konsekuensi pendapat yang mengatakan dia boleh safar dengan wanita lain, ya tentu dia mengatakan tidak dosa dan umrahnya tetap sah. Sama dua pendapat ini mengatakan umrahnya sah, tapi bedanya dari sisi apa? Dari satu sisi mereka mengatakan berdosa, yang ini mengatakan tidak berdosa semacam itu. Dan ini kembali kepada seseorang, dia mengambil pendapat yang mana. Tentu kita tidak bisa memaksakan ya orang berpendapat seperti apa, karena ini khilaf. Nah, adapun selain safar ibadah, para ulama banyak mengatakan tidak boleh wanita safar tanpa mahram. Selain safar ibadah, ya. Tapi adapun safar ibadah, apalagi mungkin faktor usia, kadang sebagian ulama mengatakan faktor usia dia sudah tua misalnya, kemudian ya kesempatan tidak mungkin lagi datang misalnya. Ini sebagai ulama lebih-lebih lagi membolehkan fakta-fakta semacam ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kita boleh nggak ngulang-ulang umrah? Ya. Kita boleh nggak ngulang-ulang umrah? Ini sayang nih ulun, Ustaz. Ulun ada di Madinah, di Mekkah ini. Boleh nggak ulang-ulang umrahnya? Baik. Sebetulnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, tidak ada ulama yang mengatakan orang yang mengulang-ulang umrah itu dia tidak dapat pahala. Semua ulama mengatakan dia dapat pahala. Tapi mereka mengatakan mana yang lebih baik? Kita itu mengulang umrah atau tidak? Maka yang lebih baik adalah seseorang itu tidak mengulang umrah. Kenapa? Pahalanya lebih besar ketimbang dia tidak mengulang umrah. Jadi Anda umrah satu kali dengan umrah berkali-kali, ya kadang ada orang tuh umrah berkali-kali sampai botak, ya dicukur lagi, 5 kali dia sampai tuh ini bunda apa lagi dicukur, sampai tuh kadang berdarah-darah saya lihat itu, ya orang apa umrah berkali-kali. Maka mana yang lebih besar pahalanya Ustaz? Satu kali umrah apa berkali-kali umrah? Jawabannya satu kali umrah itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang umrah berkali-kali. Pertanyaannya, Anda umrah itu cari pahala apa bukan cari pahala? Maka cari pahala itu yang paling banyak itu satu kali umrah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sunnah. Nah, Nabi membolehkan berulang-ulang kali umrah itu dalam satu kali perjalanan kalau kondisinya seperti kondisi Aisyah. Kondisi Aisyah itu apa? Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berhaji, beliau haid. Sehingga beliau hajinya haji qiran. Hajinya adalah haji qiran. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha beliau hajinya haji qiran. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, para wanita itu pulang dengan umrah sendiri, haji sendiri, itu haji tamattu. Sedangkan istrimu ini haji dan umrahnya bareng, haji qiran." Kata Aisyah pengen umrah tersendiri. Akhirnya Nabi mengizinkan Aisyah untuk umrah setelah haji. Kata para ulama, mengulang umrah itu kalau kasusnya seperti Aisyah. Bapak-bapak haid apa bukan? Oh, enggak haid. Berarti dia tidak kasusnya seperti Aisyah, ibu-ibu. Dia cuma satu kali perjalanan. Tapi Ustaz, ulun hendak tetap mengulang umrah karena ada wasiat dari orang tua. Ini lain. Kalau ada wasiat dari orang tua, misalnya Ikam naklah ya, kalau Ikam bisa umrah, abah meninggal, tolong umrahkan abah. Abah minta orang Ikam yang mau umrahkan. Dan Anda kemungkinan tidak bisa lagi berangkat umrah. Itu umrah mungkin awal dan akhir. Ini aja Ustaz, ulun ini sudah setengah mati mengumpulkan duitnya sudah. Dan ini umrah ulun terakhir Ustaz. Abah ulun ini berwasiat agar ulun ini abah mengumrahkan sidin, dan sidin meninggal.
kondisi semacam ini boleh mengumrahkan, mengulang umrah. Kenapa? Karena adanya wasiat dari orang tua. Ini kondisi lain. Tapi kalau ada wasiat, ya harus umrah aja, gawinnya umrah aja pakai ihram, ya. Isuk umrah pulang, ya. Pakai ihram. Pokoknya setiap hari berdarah aja kepalanya. Ya. Maka ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan, saya tidak mengatakan ini dilarang, tidak. Tapi saya mengatakan saya ingin menganjurkan yang lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Karena kita ingin pahala yang banyak. Pahala yang banyak itu mencukupkan satu kali umrah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mohon penjelasan lebih lanjut Ustadz mengenai aurat perempuan, mengenai telapak tangan dan punggung tangan. Terus yang kedua, bolehkah mencuci kain ihram itu kan ada produk pelembut pakaian yang wangi Ustadz? Rapika misalnya. Gitu. Oke. Itu kalau nyetrika ya atau disetrika dengan rapika gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Pertama tentang masalah bagaimana aurat wanita dengan telapak tangan dan punggung tangan. Jadi ibu-ibu kadang itu kadang ada sebagian sarung tangan itu ya atasnya saja, bawahnya tidak apa istilahnya? Manset. Ya. Nah, ada sebagian orang nutup bagian atasnya saja. Ini boleh tidak? Ini abdulnya ditinggalkan. Abdulnya ditinggalkan. Lain cuma di sini benang. Mengaitkan di sini pakai benang tali di sini biasanya dikaitkan. Ini tidak ada masalah karena ini tidak menutupi. Ini tidak menutupi. Maka hendaknya ini ditinggalkan, ya. Tapi kalau Ustadz misalnya sampai di sini Ustadz, sampai di sini tidak menutupi sampai jari-jarinya, sampai di sini misalnya, sampai di sini, maka tidak apa-apa ya, sampai di sini. Karena itu tidak dikatakan sarung tangan. Kemudian yang kedua juga ya, dan termasuk juga seorang wanita ya kadang banyak ya sarung tangan itu, ada yang sarung tangan seperti ini, kadang ada sarung tangan itu hanya menutupi bagian atasnya, maka ini juga tidak boleh. Pokoknya bagian atas ini juga tidak boleh ditutupi, ya, atas dan bawah. Ya. Kemudian tadi bagaimana mencuci pakaian ihram? Mencuci dengan pewangi misalnya, boleh tidak? Boleh saja sebetulnya. Tapi afdalnya Bapak Ibu dihindari. Afdalnya dihindari. Kenapa saya bilang afdalnya dihindari? Ustaz mengatakan kada apa-apa tapi disuruh dihindari kayak apa ini Ustaznya? Saya mengatakan tidak apa-apa secara pendapat yang rajih tidak ada masalah. Tapi saya menyuruh untuk afdalnya dihindari apa? Untuk keluar dari perselisihan para ulama. Keluar dari perselisihan para ulama. Karena ada sebagian para ulama tidak membolehkan. Untuk keluar dari perselisihan para ulama, afdalnya dihindari. Maka cuci saja sabun yang biasa, rinso, ya, daya yang kededa, pewanginya. Kemudian Ustaz kalau disetrika dengan rapi kabang ya Pak, afdalnya juga dihindari, ya. Kecuali mungkin ada yang tidak ada pewangi. Tapi Ustaz ulun sudah terlanjur, tidak ada masalah kalau sudah terlanjur. Tidak mengapa. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, silakan. Kalau untuk tawaf kan tadi ini tidak boleh tertutup. Iya. Untuk sholat? Untuk sholat tidak apa-apa, terbuka. Jadi wanita nggak apa-apa, dia terbuka telapak tangannya tidak masalah terbuka wanita. Iya. Jadi wanita itu kain ihramnya itu, jadi berlaku itu semenjak dia berniat itu berlaku. Baik itu sholat dia harus terbuka. Ya. Nanti kalau sudah selesai ihramnya, selesai umrahnya, baru dia tutup. Ya. Kalau dia mau nutup di dalam sholat, di dalam sholat ini ada masalah terbuka Bapak Ibu. Tangan ini tidak ada masalah. Yang penting itu ditutup adalah kaki. Tangan ini tidak mengapa terbuka. Bahkan disuruh kita juga sujud dengan kedua tangan kita, semacam itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Terkait minyak wangi Ustaz, kan yang dilarang kan memakai nih. Iya. Tapi pas kita berihram tiba-tiba Mencium gitu. Tapi kalau tidak sengaja kan ada masalah. Tapi kalau istilah datang ke toko parfum, Anda mencium, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena dia istilah ini mengenakan ihramnya biar kena apa? Minyak wangi. Tapi kalau kita lewati toko parfum oud misalnya macam kecium dan masalah. Karena itu bukan yang Anda inginkan.
bukan Anda inginkan. Nah, kemudian juga ini, kalau seandainya kelupaan ketika melakukan pelanggaran ihram, cepat-cepat ditinggalkan. Contoh misalnya, bapak-bapak misalnya kelupaan pakai peci ya di saat berihram. Kemudian baru ingat, oh astagfirullah, nggak ada boleh. Cepat-cepat dilepaskan. Ya, cepat-cepat dilepaskan. Ibu-ibu misalnya kelupaan pakai masker di saat ihram. Baru ingat, astagfirullah kita sedang berihram. Cepat-cepat dilepaskan. Jangan kadang dilepaskan. Semacam itu. Wallahu a'lam. Bagi Pak Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, misalnya kan kita perempuan kan haid Pak. Nggih. Jadi misalnya kita di akhir kita di Mekah misalnya kita haid dan kita tidak sempat tawaf wada Pak. Gimana Pak? Oke. Pertama, adakah tawaf wada untuk jamaah umrah? Pendapat yang rajih Bapak Ibu, tawaf wada tidak ada bagi jamaah umrah. Tawaf wada itu hanya ada pada ibadah haji. Tetapi saya katakan, orang kalau dia tawaf itu baik. Orang kalau dia tawaf itu baik. Kenapa? Karena prinsipnya tadi orang umrah itu kata saya banyak-banyak sholat, banyak-banyak tawaf. Kalau dia tawaf sebelum pergi meninggalkan Makkah, dia tawaf itu baik. Tapi tidak wajib. Ya, Ustaz, nggak tawaf. Bagus biar tawaf, dianjurkan biar tawaf, tapi dia tidak wajib. Apa bedanya? Ketika kita mengatakan dia tidak wajib, kalau ada orang yang tidak tawaf, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kalau ada orang yang misalnya meninggalkan dengan sengaja, dia tidak ada masalah. Maka wallahu a'lam, hadis Abdullah bin Abbas kata Nabi, ayakuna akhiru ahdin bil bait, hendaklah kata Nabi akhir sebelum dia berpisah itu adalah dengan tawaf. Itu maksudnya hanya pada ibadah haji. Adapun ibadah umrah tidak. Ibadah umrah tidak. Jadi ibu kalau misalnya haid, maka tidak perlu lagi tawaf. Dan juga kalau dalam ibadah haji pun, kalau dia haid di waktu meninggalkan Mekah, maka tidak perlu tawaf. Gugur tawaf wadahnya karena haidnya semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Pak. Pak Ustaz, pada saat di pelaksanaan umroh itu larangan apa aja yang berakibat akan menimbulkan denda atau dam Iya. di masalah ibadah. Nggih. Baik. Larangan apa saja yang menimbulkan denda dam? Semua larangan yang kita sebutkan tadi itu menimbulkan denda. Pertama, pakai berjahit dengan sengaja, dia bayar denda, dam. Yang kedua, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut, itu dia kena denda. Ya, kena dam. Kemudian dia misalnya melaksanakan khutbah nikah, akad nikah, itu dia kena dam. Yang keempat, dia memakai peci atau penutup kepala, itu kena dam. Ya, dia kena dam. Kemudian ibu-ibu misalnya memakai niqab atau memakai masker, ya, dia kena dam. Ya. Maka semua larangan ihram itu kalau dilakukan dengan sengaja dia kena dam. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Jadi orang melakukan larangan itu ada 3 macam. Ada yang karena sengaja tanpa uzur, ini bayar dam dan berdosa. Ada yang melakukannya sengaja tapi ada uzur syar'i. Contoh misalnya ada ibu-ibu dia alergi. Gak bisa dia mencium debu sedikit, dia alergi aja, dia pakai masker. Sedang berihram. Makanya kita katakan ini sengaja tapi tidak berdosa. Tapi tetap bayar dam. Tetap bayar dam. Atau seorang misalnya kutuan rambutnya. Dia dari berangkat kutuan rambutnya atau gatalan, ya. Akhirnya pun harus dia cukur karena gatal rambutnya. Maka dia berdosa tidak berdosa, tapi tetap bayar dam. Yang ketiga, orang melakukan pelanggaran tidak sengaja, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Misalnya si Din ini mantan penghulu, dia telepon orang penghulu, tolong kawinkan secara online. Biar ini biar viral ini di dunia medsos misalnya. Oh oke, siap. Jadi dia kan tahu bahwa itu sedang berumrah atau ada boleh menikahkan orang. Maka dia menikahkan orang. Kita katakan dia ini tidak berdosa dan umrahnya tetap sah dan tidak kena denda. Kenapa? Karena tidak sengaja tadi, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain yang ditanyakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat?
nyambung. Untuk niat boleh dibaca tanpa dia boleh baca melalui. Boleh. Beliau menanyakan, boleh nggak Ustaz saya lihat bacaan niat? Boleh di buku, ya. Anda baca labbaik Allahumma umratan, boleh. Semua yang tadi kita katakan tadi boleh membaca, melihat dengan buku, melihat dengan HP, tidak ada masalah, ya. Tetapi saya katakan kalau seandainya dia kelupaan niatnya mengucapkan tapi sudah dalam hati sudah cukup. Tapi afdalnya apa? Diucapkan labbaik Allahumma umratan. Dikata para ulama ini talaffuz dengan niat, ya, melafazkan niatnya. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Bayar damnya mana Ustaz? Bayar damnya? Masih sana? Iya. Jadi Anda ada punya ada namanya Al-Adhahi. Ada aplikasi namanya Al-Adhahi. Anda di situ bisa bayar. Ya kalau Anda bayar dam di situ bisa bayar dam. Nanti saya kirim nanti ke Mas Gilang apa macam. Jadi itu resmi dari pemerintah Saudi. Anda bisa loh pakai kartu ATM Anda di sini bisa. Nanti Anda tinggal bayar itu aja sudah, mereka yang ngurus. Ya. Ditransfer. Ya. Begitu transfer itu sudah oke. Ben yang mana usah kambingnya kalau usah pikirkan. Iya. Dia yang ngurus berataan dibagikan ke siapa? Itu sudah resmi, ya. Sudah resmi. Itu negara. Jangan calok di sana. Sudah Pak, terus saya aja bayarnya damnya. Kita berikan kambing. Itu kadang saya makanya itu seperti musim haji itu. Kasihan jamaah haji itu ketika hadyu. Karena orang haji tamat itu harus boleh haji. Kadang itu dibawa di Gunung Kambing namanya Jabal Ghodam namanya Gunung Kambing. Jadi dibawa rombongan ini satu kloter. Nah ini kambing pian berataan ya. Disembelih 10 ekor, ya. Sudah bulikan kan satu kloter 100 orang lebih. Sudah bulikan, datang lagi sekloter ini kambing pian. Ini itu juga kambingnya. Iya, 10 itu disembelih pulang. Karena orang nggak mungkin nyaksikan. Makanya lembaga resmi dari pemerintah itu jelas, ya. Itu negara yang itu jelas. Ketimbang perorangan semacam itu kita nggak tahu. Ya tapi kalau negara ini jelas diawasi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah saya kirim aplikasi. Ada lagi yang lain? Untuk pakaian setelah kita selesai pelaksanaan kalau semuanya selesai pelaksanaan semuanya kan kita ada beberapa hari di sana kan. Melaksanakan sholat fardu, pakaian apa yang kita gunakan? Apakah seperti pakaian biasanya? Kalau kita mau dekat dengan Ka'bah, bisa nggak kita masuk ke situ? Kalau kita sudah selesai umrah, kita nggak bisa masuk di depan Ka'bah. Maksudnya pelataran Ka'bah itu kan sahan, ya artinya di mana Ka'bah di pelataran itu nggak bisa kita masuk. Kecuali dengan pakaian ihram. Berarti bisa kalau kita pakaian ihram. Iya, pakai ihram. Ibarat itu kalau bahasa Banjarnya membunguli petugas. Iya. Maka bisa kalau membunguli petugas ya. Tapi kalau ketangkapnya bahwa sakit kita. Iya, kalau ketangkapnya dilarangnya biasanya. Seperti ini. Jangan gitu ya, karena boleh. Petugas itu kadang dia punya firasat juga. Ini botak tapi pakai kain ihram aja. Kadang dia keluar tadi ya. Kadang dia tahu itu apa macam. Maka sebetulnya kan apa ya tetapi yang jadi masalah itu ya ini yang harus kita juga perhatikan, apakah kita berbuat zalim apa tidak. Kenapa? Karena dengan orang itu masuk ya, padahal dia jatahnya ketika pakai ihram, kemudian dia memakai ihram, tidak umrah, kemudian dia masuk, apakah kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah umrah? Karena dia akan sempit. Dengan hadirnya kita, dia akan menjadi sampai coba bayangkan semuanya mikir kayak kita berataan. Kira-kira yang hendak umrah ini ada kawa, yang hendak umrah ini yang di lantai 1 ada kawa dipindah ke atas ke lantai 2. Padahal jatahnya dia di lantai 1. Nah itu juga harus kita pikirkan, ya kezaliman kepada saudara kita. Ya makanya kalau saran saya sih abdalnya ya sudah kita kalau sudah diberikan kesempatan sekali sudah ya kita tawaf di lantai 2, lantai 3 ya. Lantai 2 enggak bisa, lantai 2 enak. Lantai 2 itu Bapak Ibu kalau Anda tawaf, saya sering tawaf di sana, insya Allah 2 jam selesai. Dengan jalan santai ya, jalan santai. Kalau cepat mungkin sejam 50 ya, sejam 45 menit kalau jalan cepat. Tapi kalau jalan santai 2 jam selesai. Ya sambil nunggu waktu sholat atau selesai sholat
atau habis untuk makan zuhur membuang kolesterol ada keliling ya dua insyaallah ya mudah saja ya mudah saja bismillah wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bapak Ibu? Kalau mungkin Hajar Aswad itu Pak Ustaz. Cukup cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad itu kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Karena kadang itu ada jokinya di sana. Ada jokinya. Kadang Anda dipalaknya. Mau Anda cium Hajar Aswad kah? Iya. Berapa? Iya. 100 real dimintain. Nah itu jangan. Itu jangan. Kalau bisa cium. Saya 16 tahun di Saudi Arabia. Saya mencium Hajar Aswad itu cuma 2 kali, Pak. Cuma 2 kali selama 16 tahun, saya bisa cium Hajar Aswad 2 kali. Itu dalam kondisi kosong plong. Dulu itu kalau Idul Fitri itu nggak ada jamaah Indonesia yang umrah. Jadi setelah hari raya Idul Fitri itu seminggu setelah hari raya itu sudah nggak ada lagi jamaah umrah. Itu sepi. Oh kita dari Madinah tuh umrah. Nah itu sempat berlaku beberapa tahun. Setelah kebelakangan ini jamaah umrah ini membludak sampai juga ada terus orang Indonesia dan yang lainnya. Sehingga nggak ada lagi kosong seperti dulu. Iya. Jadi kalau Anda bisa untuk mencium, alhamdulillah. Ya, tapi ya butuh perjuangan. Yang penting tidak menzalimi orang, itu saja. Prinsipnya adalah kita mencium tapi tidak menzalimi orang. Karena ada orang kalau mencium disikut sini, di sana, ada yang diangkat jadi dilemparnya ke belakang, ya. Kasihan, ya. Maka selama kita tidak menzalimi tidak ada masalah ya, semacam itu. Makanya kita perlu partner dengan orang Afrika, Nigeria itu. Biar dijagain ya, biar enggak terkipai. Karena orang Indonesia termasuk terkipai ya. Karena orang besar semua. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya kira-kira ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya. Motivasi setelah umroh karena di banyak ulun temui kawan-kawan berpendapat ketika setelah sekali dia berangkat umroh itu lebih baik dia menyedekahkan uangnya ketimbang dia yang berangkat sendiri gitu kan. Untuk memberangkatkan orang maksudnya. Untuk memberangkatkan orang. Nih ada sudah nih tahun depan harusnya kekumpul uang, tapi dia lebih memilih menyedekahkan seseorang untuk berangkat daripada dia yang berulang karena dia udah pernah. Iya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan itu mana yang lebih afdal bagi orang yang sudah berumrah itu berumrah lagi atau memberangkatkan orang. Jadi gini ya, kita tuh punya prinsip manusia itu butuh amal saleh. Sebanyak-banyak amal saleh yang Anda kerjakan, Anda butuh amal saleh itu di akhirat. Jadi pada prinsipnya manusia itu dia menyelamatkan dirinya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak bertentangan antara kita mengulangi umrah dengan berangkatkan orang. Kalau Anda lihat misalnya orang ini tidak mampu, Anda berangkatkan, tidak ada masalah. Kemudian Anda nanti ada kelebihan rezeki, Anda berangkatlah lagi. Jangan Anda harus berangkatkan orang aja, Anda tidak berangkat cuma satu kali. Jadi seseorang melihat mana yang lebih urgent. Dia melihat, kadang ada orang yang urgent kasihan. Ini satu keluarga gak pernah umrah misalnya. Saya berangkatkan dia, itu baik. Tapi Anda lihat ini Masya Allah ada keluarga yang sudah umrah ya, sedangkan saya baru 1 kali, saya ingin umrah lagi. Mari kita umrah. Jadi ada masa-masanya seseorang itu mementingkan dirinya sendiri. Dan ada masanya orang itu berbuat ihsan kepada orang lain. Dan ini semuanya dilihat dari maslahat. Maslahat. Anda lihat, maslahatnya lebih besar, saya berangkatkan orang. Maslahatnya lebih besar, saya berangkat sendiri ini, saya ngulang umrah, Anda berangkat sendiri. Kan ada masa manusia itu malas beribadah. Ada masa manusia itu kayaknya sudah bosan dengan dunia ini. Duit, kenapa ada duit ya? Sudah, kayaknya dia bosan dengan dunia. Malas dia beribadah. Nah, ini masa-masa Anda harus cek diri Anda. Saya harus umrah ini. Saya harus cek. Ada masa-masa seseorang itu dia Masya Allah fine, baik, sudah, nggak ada masalah. Tapi dilihat ada orang yang sangat membutuhkan. Sama seperti kita bersedekah. Bersedekah dengan keluarga lebih baik atau bersedekah dengan orang yang membutuhkan lebih baik? Padahal keluarga ini Ustaz, dia kadang mampu aja. Maka kita katakan tidak bisa kita akan mutlak bersedekah kepada keluarga itu lebih baik. Karena bisa jadi yang membutuhkan tetangga ini bisa jadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ada maslahat lebih besar kita dulukan keluarga yang jauh.
demi menyambung tali silaturahim. Dan itu semuanya Bapak Ibu dilihat dari sisi maslahat. Mana maslahatnya lebih kita dahulukan, dan yang bisa menimbang itu kita sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Nggak ada ya? Cukup ya, insyaallah. Baik. Kira-kira cukup Mas ya? Insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.